kitab 2 Samuel. Saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Seperti biasa kita akan baca firman Tuhan bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat yang kedua, dan nanti sama-sama kita baca di ayatnya yang ke-12. Malam ini saya akan khotbah dengan judul Kuasa dan Berkat dari Hadirat Allah. Tadi pujian semua mengkonfirmasi tema firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mulai, saudara tunggu di ayat yang kedua. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ayat 2, saudara mulai. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 12 mulai. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, saudara-saudara. Amin. Ketika Daud menjadi raja, maka ada hal yang sangat utama dipikirkan oleh Daud adalah tabut perjanjian. Saudara-saudara, tabut perjanjian itu lama sekali di satu tempat, namanya adalah Kiryat Yearim. Itu tepatnya ada di satu tempat namanya adalah Gibeon atau Gibea. Jaraknya dari Yerusalem, saudara, kurang lebih 5 km di bagian utara dari Yerusalem. Ketika Daud menjadi raja, maka Daud mengambil keputusan untuk pergi mengangkut tabut perjanjian itu. Mengapa Daud ingin pergi untuk mengangkut tabut perjanjian tersebut? Karena selama perjalanan orang Israel, ketika mereka mulai keluar dari Mesir, ada dua tanda kehadiran Allah yang bersama dengan mereka. Yang pertama adalah tiang awan dan tiang api, dan yang kedua adalah tabut perjanjian. Sehingga Daud begitu mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyertai orang Israel kemanapun mereka pergi. Ketika di situ ada tabut perjanjian, maka Tuhan ada bersama dengan mereka, dan perkara-perkara yang dahsyat itu akan terjadi bagi orang-orang Israel. Akhirnya Daud pilih 30.000 orang pilihan
sebagian dari orang Israel untuk sama-sama pergi menghormati tabut perjanjian dan mengangkut tabut itu dari satu tempat namanya adalah Kiryat Yearim. Mereka berhasil. Akhirnya mereka bawa tabut perjanjian itu diangkut oleh para imam-imam Lewi. Tetapi Alkitab berkata ketika mereka sudah dekat Yerusalem, maka kereta itu tergelincir, saudara, sehingga seorang anak dari Abinadab yang bernama Usa, dia itu mencoba untuk menyentuh tabut perjanjian itu. Sehingga Alkitab mencatat, saat itu pun juga dia langsung dibunuh oleh Allah. Sejarah tabut perjanjian, saudara-saudara, adalah Tuhan bagaimana menyuruh Musa untuk membuat satu benda yang sangat khusus istimewa sebagai tanda di mana Tuhan ada bersama dengan orang-orang Israel. Panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Seluruhnya, saudara, disalut dengan emas yang murni. Bahkan tabut perjanjian itu tidak bisa disentuh, tetapi hanya bisa dipikul oleh kaum Lewi. Dan juga tidak boleh melihat ke dalam tabut itu. Karena ketika seseorang melanggar peraturan itu, maka dia langsung dibunuh oleh Tuhan. Saudara lihat, kekudusan Tuhan tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan dosa yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan begitu suci, saudara, sehingga ketika ada orang yang mau mencoba mendekat dan melanggar aturan dan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak main-main, langsung membunuh orang tersebut. Dan Alkitab mencatat, Daud menjadi marah karena Usa dibunuh oleh Tuhan. Tetapi kalimat selanjutnya Alkitab juga berkata, Daud takut, saudara-saudara. Jadi saudara, marah dan ketakutan itu campur baur. Tetapi namanya Tuhan, saudara, dia tidak akan pernah bisa diatur oleh kita. Tuhanlah yang mengatur kita, sehingga apa yang Tuhan tetapkan tidak boleh dilanggar oleh manusia. Daud berpikir, kira-kira bagaimana tempat ini bisa sampai di daerahku. Maka akhirnya Daud berpikir, sudah, saya titip saja di rumah dari seorang yang bernama Obed-Edom. Alkitab berkata, Obed-Edom ini bukan orang Israel, tapi Obed-Edom itu adalah orang Gad, berasal dari Filistin. Dia orang kafir yang sebelumnya atau lahir bukan dari darah orang Yahudi. Tapi saudara-saudara, ternyata dia menjadi orang Yahudi proselyt atau orang yang kafir, tiba-tiba berubah percaya menjadi orang Yahudi yang menyembah Yahweh. Rumahnya dekat sekali dengan Yerusalem, sehingga Daud mengambil keputusan untuk titip sementara tabut perjanjian itu di rumah dari Obed-Edom. Kira-kira niatnya Daud itu baik atau tidak baik, saudara-saudara? Baik. Karena Daud marah campur apa? Ketakutan. Daud bingung bagaimana tabut perjanjian ini bisa sampai di tempatku. Sementara Usa sudah dibunuh oleh Tuhan. Berarti Tuhan ini tidak main-main dengan aturan yang Tuhan buat. Tetapi Alkitab mencatat, ketika Daud titip itu tabut perjanjian, maka selama 3 bulan Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat, di mana ada Allah di tempat itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan hadir tidak pandang rumah, mau besar, mau kecil, mau mewah, mau sederhana, tapi kalau di situ ada Tuhan, rumah itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Akhirnya kedengaranlah kepada Daud. Daud dengar ternyata tabut perjanjian yang ada di rumah Obed-Edom itu mendatangkan berkat bagi
seisi rumahnya. Nah, kata berkat saudara itu berasal dari bahasa Ibrani yakni berakah. Berakah saudara itu mengandung 3 pengertian. Saya coba tampilkan saudara-saudara di depan. Yang pertama adalah kata berakah ini atau berkat atau memberkati ini saudara mengandung pengertian seseorang akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, seseorang akan diberkati secara pribadi. Dan yang ketiga, namanya akan masyhur supaya ia akan menjadi berkat. Kata berakah ini saudara digunakan oleh Allah ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, maka Allah berkata, "Aku akan memberkati engkau." Sehingga kata berkat ini ditujukan kepada siapapun yang mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Bukan cuma Abraham yang mendapatkan janji berkat, tapi Obed Edom pun juga mendapatkan janji berkat. Saudara-saudara, hidup ini sebenarnya simpel. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara ada di dalam Tuhan, maka saya dan saudara itu terhisap ke dalam yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Orang yang bertobat, orang yang lahir baru percaya kepada Yesus, dia punya hidup itu saudara, arah dan tujuannya berbeda. Ketika dulu dia hidup masih dunia, masih dalam kegelapan, fokusnya adalah hal-hal duniawi. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia diberikan kepada kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka persekutuan dengan Allah itu saudara menjadi erat dan menjadi intim. Makanya orang Kristen ketika dia jadi orang percaya, saya dan saudara memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang melihat kita biasa-biasa, tapi mereka tidak tahu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan main-main dengan saya dan saudara punya hidup, karena hari ini Tuhan sudah ada bersama dengan saya dan saudara. Kalau Tuhan ada di hidup kita, berarti Tuhan pun juga ada di rumah tangga kita. Amin. Saya percaya itu, karena Dia adalah Immanuel. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada di situ bersama dengan saya dan saudara. Dan Alkitab mencatat, Obed Edom bersama seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Saya yakin berkat yang mereka terima itu saudara, ada yang namanya kedamaian di rumah mereka. Berkat yang mereka terima itu pasti ada persediaan makan dan minum. Berkat yang mereka terima saudara, pasti ada sukacita di rumah mereka. Berkat yang mereka terima saudara-saudara, ada yang namanya doa, pujian, penyembahan saudara, Taurat yang mereka baca, sehingga mereka jadi orang-orang yang menikmati berkat jasmani dan berkat rohani. Ingat, berkat itu ada rohani, ada jasmani. Amin. Jadi berkat itu bukan cuma rohani, bukan juga cuma jasmani, tapi kalau Allah memberkati kita, maka itu komplit saudara-saudara, sempurna. Itu benar adanya. Daud berpikir, kalau sampai saya tidak ambil tabut perjanjian, maka saya tidak akan mendapat berkat seperti Obed Edom dan seisi rumahnya mendapatkan berkat. Daud waktu itu penyembah yang luar biasa. Tapi Daud tahu, ketika dia ada lebih dekat dengan Tuhan, maka disitulah kunci bagaimana segala yang tertutup Tuhan akan bukakan bagi Daud. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Allah. Sehingga Alkitab mencatat Daud pergi mengambil tabut perjanjian yang ada di rumah Obed Edom. Betapa Daud cinta akan hadirat Tuhan. Amin. Saya orang yang ketika beribadah tidak pernah mau pusing dengan kiri dan kanan. Ketika lagu penyembahan saya fokus nyanyi, saya fokus angkat tangan tanpa WL suruh. Karena saya tahu
ketika kita berteriak shalom dari sini, maka di situ Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan saya dan saudara. Ketika saudara beribadah, fokuslah dengan Allah. Kenapa? Karena ibadah saudara adalah perjumpaan dengan Allah. Saudara lupakan masalahmu, pergumulanmu, orang-orang yang ada di sampingmu, tidak usah terlalu pusing. Sebab ibadah berbicara tentang saudara fokus dengan Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah saya dan saudara. Dan saya yakin orang yang mau dekat dengan Tuhan, dia pun juga akan menikmati kedekatan dengan Allah. Orang yang rindu saudara bersekutu dengan Tuhan, dia akan memiliki persekutuan yang semakin erat dengan Tuhan. Nah, dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, saya coba catat ada 2 pelajaran rohani yang perlu kita praktekkan supaya saya dan saudara pun juga mengalami berkat dan kuasa dari hadirat Allah seperti yang Obed-Edom dan seisi rumahnya menikmatinya. Yang pertama adalah kehadiran Allah di rumah dan hidup kita harus diikuti sikap takut akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini atau orang-orang di luar sana, mereka berpikir bahwa ketika mereka undang Tuhan ada di rumah mereka, maka itu otomatis menjadi tanggung jawab daripada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Sebab ketika kita mengundang Tuhan, maka kita harus mengikutinya dengan apa? Sikap takut akan Tuhan. Jadi Allah itu saudara tidak akan pernah bisa ada di tengah-tengah rumah atau hidup manusia yang tidak mau punya sikap takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak bisa diam di tempat itu yang berdosa. Allah itu diam di tempat yang benar. Tuhan tidak akan bersemayam di rumah orang berdosa, tidak akan pernah. Tuhan tidak akan tinggal di dalam kehidupan orang berdosa, tapi Tuhan akan tinggal di dalam rumah dan kehidupan orang benar. Sehingga ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka itu harus diikuti dengan sikap takut akan Tuhan. Saudara, tabut perjanjian ini mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah tabut perjanjian sebagai saksi tentang kehadiran Allah. Yang kedua, tabut perjanjian itu sebagai jaminan akan kehadiran Allah. Dan yang ketiga adalah tabut perjanjian adalah tempat tinggalnya Allah. Yang pertama apa saudara-saudara? Saksi tentang kehadiran Allah. Tuhan tidak akan pernah turun jalan sama-sama dengan orang Israel. Tapi Tuhan suruh bikin satu benda namanya tabut perjanjian. Ketika tabut perjanjian ada bersama dengan orang Israel, atau hadirat Allah ada bersama dengan orang Israel, maka itu tanda Tuhan ada bersama dengan orang Israel. Bahkan saudara-saudara, tabut perjanjian adalah tempat tinggalnya Allah. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Yang pertama adalah 2 loh batu. Yang kedua adalah mana. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Nah, firman Allah itu saudara adalah tanda dari kehadiran Allah itu sendiri. Sehingga ketika ada tabut perjanjian, maka disitulah Allah ada bersama dengan orang-orang Israel. Nah, saya mau berkata juga, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan itu saudara bukan hanya sekedar menghinggapi kita, tapi Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan rumah kita. Sebab dalam perjanjian lama, Roh Allah itu bersifat tidak permanen. Dia cuma menghinggapi kemudian bisa keluar.
Tapi dalam perjanjian baru atau zaman anugerah, saya dan saudara ketika percaya kepada Allah, Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara biar biasa-biasa begini, tapi ingat Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka apa yang saya dan saudara perbuat, hati-hati, Tuhan pun juga ada bersama dengan kita. Amin. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang benar dan apa? Orang jahat. Jadi ketika saudara mau coba-coba pergi ke diskotik, dugem, ya, saudara mungkin stres kerja, Tuhan ada di situ, hati-hati. Saudara berpikir Tuhan sekali-sekali lah, stres nih Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di tempat itu. Dan apa yang kita perbuat saudara-saudara, hati-hati, walaupun manusia tidak melihatnya, tapi Tuhan melihatnya. Ketika saudara kerja di kantor, saudara jadi anak Tuhan, tiba-tiba iblis bujuk, sudah ambil aja uang sedikit-sedikit. Satu hari 100.000, besok 100.000. Lumayan kan, satu bulan kan berapa? 2,6 juta, kan kerja 26 hari. Saudara akhirnya berpikir, iya ya, coba-coba deh. Saudara, saya mau berkata, Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Berarti apa yang kita perbuat dan dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi mau buat sesuatu saudara, harus pikir, harus komit, harus timbang baik-baik. Sebab manusia tidak melihat kita atau ada bersama dengan kita. Tapi Allah yang ada di surga, ada di dalam hati kita, hidup kita, bahkan dimanapun kita berada. Dan kalau saya dan saudara mengikuti arahan Tuhan dengan takut akan Tuhan, saya percaya berkat Tuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Banyak orang cari hidup hari-hari ini rasa susah. Banyak orang hari ini berpikir ya, bagaimana dia bisa mendapatkan uang, bagaimana dia bisa menjalani hidup. Sebenarnya saudara-saudara, dasar dari semua itu adalah hubungan dengan Tuhan. Sebab Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah apa saudara? Dahulu. Berarti kerajaan Allah dan kebenarannya harus di posisi nomor berapa? 1. Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Itu berbicara tentang apa? Kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai. Tapi Allah berjanji lebih luar biasa lagi saudara-saudara, dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Yang apa saudara-saudara? Memberi kepadamu hari depan yang penuh. Berarti kalau saya dan saudara punya hubungan dengan Tuhan, jangan khawatir akan makan, minum, dan pakai. Jangan khawatir akan hari esok. Amin. Saudara, kita ini punya Tuhan yang bukan sekedar raja, tapi Tuhan kita adalah Bapa dan sahabat. Kalau dia Bapa dan sahabat, berarti dia adalah tempat curhat yang paling mantap. Amin. Loh, saudara pernah jadi anak kan? Kira-kira kalau saudara punya bapak, saudara rasa safe, aman atau tidak? Saudara mau minta balon, kira-kira bapak kasih atau tidak? Kasih pasti. Saudara mau minta makan coklatos, kira-kira bapak kasih atau tidak? Kasih. Saudara butuh makanan nasi, kira-kira bapak kasih atau tidak? Kasih. Apalagi yang kita butuhkan? Saya yakin kalau Allah itu Bapa kita, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan.
Dan kalau Bapa juga adalah sahabat kita, maka dia adalah pendengar yang paling baik yang akan mendengarkan setiap seruan dan keinginan kita. Karena dia apa? Sahabat. Jadi saudara bisa punya sahabat di dunia ini, tapi sahabat yang paling setia 24 jam dengar saya dan saudara, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Daud sadar kalau dia tidak bawa tabut perjanjian, maka dia akan melewatkan berkat yang akan dinikmati oleh Obed-Edom dan seisi rumahnya. Akhirnya Daud ambil tabut perjanjian, saudara-saudara, dan menempatkannya di tengah-tengah hidupnya dan juga rumah di mana dia berada. Saudara, jangan pernah lupa untuk undang Tuhan setiap hari ada di hidup kita dan di rumah kita. Tiap hari kita sudah jadi anak Tuhan, tapi ingat, setiap pagi minta Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara dimanapun kita berada. Saudara mau kerja sesuatu, minta Tuhan itu campur tangan. Saya percaya ketika Tuhan campur tangan, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan hadir di tempat yang penuh dengan dosa. Tuhan akan hadir di mana di situ ada yang namanya kebenaran. Nah, saya catat saudara, kurang lebih ada 2 contoh di mana ketika tabut perjanjian itu saudara ada, tapi tidak disertai dengan takut akan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi dampak bagi orang tersebut. Perhatikan firman Tuhan saudara-saudara dalam kitab yang namanya 1 Samuel pasal 4, saudara-saudara. Coba lihat firman Tuhan 1 Samuel pasalnya yang keempat. Mari kita perhatikan firman Tuhan 1 Samuel pasalnya yang keempat ayat 4 sampai 7. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Fineas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ayat 5, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersodaklah seluruh orang Israel dengan apa? Nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah siapa saudara? Karena mereka udah tahu kalau ada tabut perjanjian itu akan ada kemenangan bagi orang Israel. Mereka udah tahu itu tuh. Alkitab berkata, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Lihat ayat 10 dan ayat 11. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Heli, Hofni dan Fineas, apa saudara? Tewas. Ini satu hal yang menjadi noda bagi orang Israel. Karena ketika ada tabut perjanjian, tapi tidak disertai dengan kekudusan takut akan Tuhan, orang Israel saudara mati dibunuh 30.000. Saya seringkali pelayanan keluar-luar KKR ya di beberapa tempat saudara. Saya melihat ada orang-orang yang menganggap pelayanan KKR atau KPI itu sesuatu yang biasa. Mereka itu tidak mau ikut doa puasa pergumulan. Saya biar diundang mau KKR dimanapun di luar gereja ini, saya akan tanya doa dan puasa hari apa. Kalau saya bisa ikut, saya akan gabung 1 atau 2 hari. Tapi kalau tidak bisa, saya akan ambil doa puasa sendiri di rumah. Dan saya menemukan, ketika ada orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik,
maka sampai di medan pelayanan saudara, dia akan dibabat oleh iblis saudara-saudara, sampai akhirnya dia jadi orang yang tidak membawa berkat di dalam pelayanan tersebut. Iblis bisa pakai apa? Tersinggung, bisa pakai. Dalam perjalanan pergi apa? Mobil rusak. Itu karena hanya ada berapa? Satu orang aja dalam kelompok itu tidak takut akan Tuhan. Alkitab berkata, Imam Eli punya 2 orang anak, namanya adalah Hofni dan Phinehas. Alkitab berkata, mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ketika orang Israel bawa persembahan, mereka ambil itu korban saudara, tanpa pikir Tuhanlah yang paling pertama mendapatkan korban tersebut. Bahkan apa? Mereka tidur bersama dengan perempuan-perempuan yang melayani di Silo saudara. Gara-gara mereka, orang Israel mati 30.000 orang. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Tapi ketika hadirat Tuhan tidak disertai dengan takut akan Tuhan, di situ akan terjadi kegagalan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara jadi orang Kristen. Amin. Tapi ingat, kalau saudara jadi orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan, hidupmu akan hancur dibuat oleh iblis. Engkau tidak akan jadi orang yang menang, tapi engkau akan jadi orang yang kalah. Amin. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita lihat 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 7. Agak panjang, tapi mari kita perhatikan firman Tuhan ya. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 7. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Dagon itu adalah Baal atau dewa orang-orang Filistin. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon itu apa saudara? Terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Saudara lihat, Tuhan tidak akan bersemayam di tempat orang berdosa. Filistin boleh punya Dagon, tapi Israel punya yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah. Di mana Allah hadir saudara, di situ semua akan dikalahkan. Orang Filistin percaya Dagon itu berkuasa, tapi ketika tabut perjanjian Allah saudara hadir, di situ Dagon tumbang saudara-saudara. Makanya saudara jadi orang Kristen jangan pakai obat, jangan pakai suanggi, pakai dukun-dukun, pakai leu-leu, pakai jimat-jimat. Sekalipun saudara punya KTP Kristen, sekalipun di rumah saudara itu ada ayat-ayat firman Tuhan, tapi jangan pernah campur baur. Amin. Karena kalau saudara campur baur, iblis tidak akan pernah bisa lawan Tuhan, tidak bisa. Sebab iblis adalah mantan malaikat yang pernah menjadi pesuruh Allah, namanya adalah Lucifer. Iblis tidak akan pernah lawan Allah, sehingga kita berkata, mereka coba angkat lagi itu Dagon, besoknya makin apa? Parah. Lihat ayat selanjutnya, ayatnya yang kelima. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan apa? Borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Akhirnya saudara-saudara, mereka pindah ke satu kota Filistin, namanya adalah Ekron saudara. Sama juga ketika mereka pindah ke Ekron, di
situ pun juga borok-borok semua penduduk Ekron. Mereka pindah lagi saudara ke Gat saudara. Di situ orang-orang semua kena sakit yang namanya borok-borok juga. Mereka ambil keputusan, tabut ini tidak akan pernah tinggal di tempat kita. Kalau tidak kita akan mati semua. Maka tabut ini harus dibawa pulang kembali kemana saudara? Ke Israel. Berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersekutu dengan dunia ini. Bahkan dunia ini pun juga tidak akan pernah bisa bersekutu apalagi melawan saya dan saudara. Sebab ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita, iblis dan segala kuasanya akan tunduk di bawah kuasa Allah yang ada di dalam kehidupan saya. Amin. Jadi kalau ada tantangan, pergumulan, sakit, penyakit sampai malam hari ini, saudara harus mengatakan, Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harapanku. Engkau adalah satu-satu andalanku. Sebab Alkitab tidak pernah mencatat Allah kalah dengan iblis. Tapi Alkitab selalu mencatat dari Kejadian sampai Wahyu, iblis itu mutlak tunduk di bawah kakinya Allah. Amin. Jadi ayo, undang Tuhan dalam rumah kita, dalam hidup kita. Tapi harus disertai dengan apa? Takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 33 berkata, mari kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 33, 1, 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar apa saudara? Diberkati. Amin. Jadi kalau kita orang benar, berkat jasmani rohani itu ada di dalam rumah kita. Berkat itu tidak selalu berbicara tentang kelimpahan uang atau materi, tidak saudara. Tapi kalau saudara orang benar, di mana ada berkat Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera. Amin. Amsal pernah berkata, lebih baik makan sayur sepiring daripada makan daging serumah, tapi tidak disertai apa? Ketentraman. Saudara pilih mana? Makan sayur di rumah, tapi damai di rumah, daripada saudara makan daging babi tiap hari, tapi habis makan saudara piring terbang, sendok garpu terbang. Kenapa? Karena tidak ada damai di rumah. Pilih mana saudara? Makan sayur. Tapi saya yakin kalau saudara udah bosan, Tuhan akan kirim daging babi juga buat saya dan saudara. Iya kan? Loh, Tuhan kan tahu kebutuhan kita. Burung di udara aja Tuhan tahu, pelihara, apalagi saya dan saudara, orang yang takut akan Tuhan. Makanya sertailah hidup kita dengan apa? Takut akan Tuhan. Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, iri hati, perselisihan, dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, Alkitab juga menjamin ada ketentraman yang besar. Amin. Saudara mau sama seperti Obed Edom dan seisi rumahnya? Dia mantan orang kafir loh. Tapi ketika dia mulai percaya kepada Yahweh dan tabut perjanjian dititipkan di rumahnya hanya 3 bulan, dia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan ada di mana, di situ pasti tempat itu diberkati. Kalau Tuhan ada di tempat kerja saudara, tempat itu akan diberkati. Ingat Yusuf, ketika dia ada di Mesir saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Dan apapun Yusuf berbuat saudara, selalu dibuat Tuhan apa? Berhasil. Karena yang bekerja tangannya Yusuf, tapi yang campur tangan adalah Allah yang tidak kelihatan. Jadi ayo takut akan Tuhan. Amin. Hidup kita makin susah saudara. Siapa bilang Tuhan mau datang hidup tambah enak? Hidup akan tambah susah. Betul? Alkitab yang bilang, bukan saya. Tuhan nanti mau datang akan terjadi apa? Kelaparan. Makanya harus rajin doa dan puasa hari-hari ini. Jadi ketika kelaparan saudara makan 1 hari 1 kali aja. Bisa? Saya rencana mau puasa 40 hari. Bukan hanya untuk rohani tapi
Coba saya mau kasih turun badan, coba kayak dulu begitu, bisa atau tidak? Karena saya makan, saudara, perut tidak tak turun-turun. Alkitab berkata, ketika Tuhan mau datang atau akhir zaman, akan ada yang namanya apa? Penyakit sampar. Covid baru berlalu. Kita tidak tahu nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan ada virus apa lagi yang akan menyerang manusia. Saudara pikir hidup tambah enak? Hidup tidak akan tambah enak. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ketika Tuhan mau datang, gempa bumi, saudara, terjadi di mana-mana. Peperangan terjadi di mana-mana. Bahkan juga ajaran-ajaran yang sesat akan disebarkan di seluruh dunia. Tapi saya mau berkata, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu intim dengan hadirat Tuhan, dia tidak akan kehilangan yang namanya firman Tuhan, kekuatan yang datang di dalam kehidupan. Amin. Karena Tuhan akan menyampaikan kabarnya atau pesannya kepada orang yang takut akan Tuhan. Daud berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayo, hidup kita disertai dengan apa? Takut akan Tuhan. Saya selalu bilang di mana-mana, tidak semua kita dipanggil jadi pendeta, tapi semua kita dipanggil menjadi apa? Pelita. Dimanapun kita berada, terang itu harus bisa dilihat. Garam harus bisa dirasa, terang harus bisa apa, saudara? Dilihat. Dan saya yakin kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka itu menjadi modal yang besar, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Ayat saya kasih Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Mari baca firman Tuhan ini. Di depan ada Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. 2-3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban apa, saudara-saudara? Setiap orang. Ayat 14 sambung di bawah. 2-3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Jadi tiap-tiap kita akan dihakimi masing-masing. Jadi bersyukur ibu-ibu yang datang ibadah pada malam hari ini, saudara punya tempat di surga. Kalau ada suami yang tidak mau ibadah, nanti saudara akan lihat dia dihakimi oleh Allah nanti. Dan ingat, di pengadilan Allah tidak ada saksi, tidak ada jaksa, tidak ada pembela, tidak ada panitera di sana, tidak ada. Saudara akan berurusan dengan Tuhan sendiri-sendiri. Ada orang mabuk berkata, nanti kalau saya mati biarlah kaki saya kanan ada di sorga, kaki kiri ada di neraka. Lukas 16 berkata, ketika orang kaya itu ada di alam maut, dia minta supaya Bapak Abraham suruh Lazarus kasih air setetes saja. Tapi Bapak Abraham berkata, di antara kita ada jarak yang sangat apa? Sangat jauh atau memisahkan kita. Berarti kesimpulannya, sorga dan neraka itu tidak berdekatan. Tetapi apa? Jauh. Kesempatan untuk ada di sorga itu adalah di muka bumi. Makanya di muka bumi ini takutlah akan Tuhan. Saya mau berkata, berkat itu cuma bonus dari Tuhan. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, keselamatan jiwa itu yang menjadi utama bagi saya dan saudara. Amin. Orang dunia bisa dicukupi, tapi orang dunia tidak mendapatkan keselamatan jiwa. Hanya orang benar saja yang dapat keselamatan jiwa. Pelajaran yang kedua, saudara, adalah kehadiran Allah di rumah dan hidup kita harus dirawat dengan apa? Penuh hormat. Waktu Obed-Edom itu, saudara, dititipkan itu tabut perjanjian, Obed-Edom itu sudah jadi orang Yahudi.
yang percaya kepada Yahweh dan dia mengerti bahwa tabut perjanjian adalah tempat kehadiran Allah dan Allah itu sendiri hadir, sehingga saudara, dia rawat itu dengan baik. Alkitab tidak mencatat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Obed-Edom, tapi saya percaya kalau dia sampai diberkati oleh Tuhan, berarti Obed-Edom ini tidak pernah main-main dengan satu benda namanya adalah tabut perjanjian. Dia tidak akan main-main. Dia selalu rawat itu atau dia jaga dengan sebaik mungkin. Nah, contoh bagi kita, bagaimana kita bisa merawat kehadiran Allah di dalam rumah kita atau di hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita tidak hanya membuka pintu rumah kita, tapi buka juga pintu hati kita. Saya sering kali dengar, kalau ada orang-orang ibadah rumah tangga, mama atau istri itu buka rumah, tapi bapak itu, saudara, pergi. Ini aneh. Istri buka rumah, suami pergi. Karena mereka berprinsip, waktu kita diberkati, pendeta bilang 2 menjadi apa? 1. Jadi kalau kamu yang hadir, kamu yang ibadah, maka itu sudah mewakili saya. Siapa yang bilang itu, bos? Harusnya ketika buka pintu rumah, maka hati juga harus dibuka. Ini penting, saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, di rumah kita, saudara, harus selalu yang namanya ada jam-jam kita untuk yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saya yakin di rumah orang benar pasti ada kidung-kidung rohani. Di rumah orang benar itu pasti ada firman yang selalu dibaca dan juga disaksikan. Di rumah orang benar pasti apa, saudara? Selalu ada doa yang dinaikkan. Betul, saudara? Karena di rumah orang benar tidak mungkin di situ ada pesta pora, ada kemabukan, ada dosa dan lain sebagainya. Di rumah orang benar itu semua hal-hal rohani yang baik ada di dalam rumah tersebut. Makanya ketika saya dan saudara jadi orang Kristen, orang percaya, rawatlah kehadiran Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Tiap hari minimal ada doa pribadi saudara dengan Tuhan. Harus. Tiap hari minimal saudara-saudara ada lagu rohani yang diplay, diputar supaya apa? Orang bisa mendengar ada nyanyian rohani dari rumah saya dan saudara. Jangan tiap hari saudara play lagu Ambon, lagu Manado, lagu Kefala, lagu mana lagi itu. Aduh. Filosofi orang Yunani, musik itu mengandung 3 unsur. Lirik itu menyentuh roh, melodi itu menyentuh jiwa, dan irama itu menyentuh tubuh. Makanya lihat orang di pesta-pesta, waktu lagu intro, lagu Kefa yang keren itu sudah langsung apa? Lompat arena. Kenapa? Karena kaki ini tidak bisa tahan untuk tidak maju. Betul atau tidak, saudara? Karena memang itu filosofi. Ketika saudara lagi sedih, saudara lagi dengar lagu yang melodinya melo, saudara, kira-kira saudara nangis atau tidak? Kenapa? Karena musik itu, melodi itu mempengaruhi apa? Jiwa. Tapi hati-hati, lirik itu mempengaruhi apa? Roh. Orang bisa bunuh diri gara-gara dengar lirik lagu yang tidak membawa berkat. Loh iya loh. Saudara tahu kan lagu Butiran Debu kan? Orang lagi putus cinta, saudara, dia dengar lagu model begitu. Ketika tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka dia merasa hidup ini sudah tidak ada arahnya lagi. Tadi saya baca di TikTok, dengar video di TikTok, ada seorang petarung MMA, saudara tahu MMA itu yang bertarung tuh yang kuku sampai hancur, jepit leher, patah leher, saudara.
mati lompat bunuh diri dari apartemen lantai 14. Kenapa? Karena pacarnya baru saja memutuskannya. Bayangkan ketika dia ketemu pria di arena, dia hantam sampai ancur-ancur. Tapi ketika diputusin oleh seorang makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, indah, namanya adalah perempuan, langsung apa? Bunuh diri. Saudara lihat, orang kalau tidak kuat di dalam Tuhan, dia akan dimenangkan oleh iblis. Karena hidup ini kan cuma simpel. Kalau tidak dimenangkan oleh Allah, dimenangkan oleh siapa? Ya iblis. Saudara tidak bisa abu-abu, tidak bisa. Harus salah satu. Saya waktu baca dia punya kisah tadi siang, saya geleng-geleng kepala. Memang kadang-kadang begitu ya. Makanya Salomo nasihati di salah satu kitab ayatnya, dia berkata, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Jadi kadang-kadang laki-laki itu hebat, saudara, gagah. Tapi ketika perempuan ngomong, saudara, ya siap. Dia golongan DKI, dibawa ketek istri. Saudara tahu DKI? Bukan daerah khusus ibu kota, dibawa ketek istri. Lo iya, di kantor dia marah-marah anak buah semua. Tapi sampai rumah, tunduk. Ini harus doa pemulihan, saudara. Lo iya, orang kalau ada Tuhan, masalah berat apapun dia yakin Tuhan pasti jamin masa depan yang luar biasa. Tadi saya datang dengan Om Saleh, ada tulisan di belakang truk, cinta ditolak, dukun bertindak. Waduh, saya bilang ini orang dunia yang bawa itu mobil. Harusnya cinta ditolak, cari yang menerima. Harusnya begitu. Lo iya dong. Kalau di Kupang tidak ada, cari di Rusia. Di Rusia banyak, saudara. Karena di Rusia laki-laki dan perempuan 1:10. Laki-laki hanya 1, perempuan itu ada berapa? 10. Jadi kalau tidak dapat tanah Kupang, merantau di Rusia sana, saudara. Dapat lebih mantap itu di sana, saudara. Loh iya, orang kalau tidak ada Tuhan, saudara, biar dia punya fisik kuat, tapi dia punya roh tidak akan pernah kuat. Tapi kalau tiap hari dia mulai harinya dengan doa berlutut, dia baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, dia punya roh akan kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Rawat saudara baik-baik, rawat saudara. Jadi Tuhan sudah ada di hidup kita hari ini, tapi rawat itu dengan sebaik mungkin. Saya suka satu ayat, saudara, Ibrani pasal 3 ayat yang ketiga sampai 6. Ini ayat luar biasa. Ibrani pasal 3 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Sama-sama baca ayat 6, 2, 3. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang menyempelai rumahnya. Dan rumahnya ialah siapa, saudara? Rumahnya siapa, saudara? Kita. Berarti di hidup kita ini, saudara, adalah tempat kediamannya Allah. Amin. Alkitab berkata, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kita ini, saudara, adalah rumah daripada Allah. Dan yang tinggal di hidup kita siapa, saudara? Tuhan sendiri. Betapa beruntungnya saya dan saudara jadi anak-anak Tuhan. Amin. Orang dunia bisa punya harta kekayaan, tapi kalau mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau saya dan saudara hari ini walaupun bergumul dengan hidup yang berat, tapi ketika ada Tuhan dalam kehidupan kita, jaminan keselamatan itu menyertai saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Dan yang kedua, bagaimana merawatnya, saudara? Jaga api Tuhan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Saya singgung sedikit. Dalam perjanjian lama, di kemah yang Tuhan perintahkan buat, ada 2 tempat
Tempat yang pertama namanya tempat kudus. Di tempat kudus itu saudara ada dua benda. Yang pertama adalah kandil saudara. Dan yang kedua adalah roti dengan apa saudara? Meja sajian. Atau meja dengan roti sajian. Disitulah tempat kaum Lewi melayani. Tapi di belakangnya ada satu tirai yang membatasi. Dan tempat itu namanya adalah ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu ada dua benda. Yang pertama adalah mesbah pembakaran ukupan yang terbuat dari emas. Dan yang kedua adalah tabut perjanjian. Di dua tempat ini saudara Allah berfirman, tidak boleh apinya mati. Salah satu lambang dari Roh Kudus adalah api. Berarti ketika saya dan saudara mau rawat itu, maka saya dan saudara jaga api yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada yang sudah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tapi ada pesan Tuhan malam hari ini, api yang ada di hidup saya dan saudara harus tetap apa? Menyala. Karena ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka hidup kita akan semangat saudara-saudara. Orang yang punya api Roh Kudus, dia tidak akan pernah bosan-bosan ibadah dengan Tuhan. Amin. Mau ibadah tiap hari pun juga, dia bilang siap saya akan hadir beribadah. Kalau saya bisa, saya akan datang beribadah. Tapi kalau saya tidak bisa, saya akan izin. Besok nanti saya akan apa? Ibadah. Karena ada api Roh Kudus dalam kehidupannya. Tapi kalau orang tidak ada api Roh Kudus, hidupnya tidak ada semangat dari Tuhan. Wow, itu loyo saudara-saudara, loyo. Ada satu ayat firman Tuhan, mari kita buka. Amsal 15 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Saya ingat ini firman. Ini firman menjadi salah satu moto saya hari ini. Amsal 15 ayat 15. Mari kita baca. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan apa? Buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya apa? Selalu apa? Berpesta. Jadi orang kalau saudara-saudara susah tiap hari, itu semua harinya itu buruk saudara. Tapi kalau orang yang hatinya selalu bergembira, selalu apa saudara? Pesta. Pesta di sini artinya apa? Selalu bergirang. Kenapa dia bisa bergirang? Karena ada api Roh Kudus dalam kehidupannya. Hal-hal jasmania itu tidak menjadi ukuran tolak ukur nomor satu lagi dalam hidupnya. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidupnya, itu yang harus menjadi nomor satu. Makanya Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau Tuhan ketuk pintu hati hidup kita, ayo izinkan Tuhan masuk dan tinggal di dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Obed Edom bisa diberkati karena ada tabut perjanjian di rumahnya. Rumah kita dan hidup kita akan diberkati Tuhan ketika ada Tuhan di rumah dan di hidup kita. Saudara, biar kerja keras model apapun, berusaha model apapun, tapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, semua itu akan gagal, bahkan akan fana dalam hidup kita. Tapi kalau ada Tuhan saudara, mungkin saudara merasa bingung bagaimana. Tapi ingat, Tuhan punya banyak jalan untuk Tuhan bukakan bagi saya dan saudara. Mungkin engkau bergumul untuk anakmu yang bingung mau kuliah di mana, habis kuliah mau kerja di mana. Saudara tidak usah bingung-bingung. Saudara tiap hari doa dengan Tuhan aja. Tuhan, saya percaya janji firman-Mu ya dan amin. Saudara, sebagai orang-orang muda mungkin takut, khawatir. Ya, orang muda tuh banyak sekali kekhawatiran. Bingung, nanti habis sekolah kuliah di mana? Habis kuliah nanti kerja di mana? Nanti pacaran dengan siapa? Nanti nikah dengan siapa? Nanti hidup bagaimana? Saudara-saudara,
Jangan pernah takut kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jaga mesbah dengan Tuhan setiap hari. Api harus tetap menyala. Amin. Kalau dalam perjanjian lama, mereka sediakan minyak dan mereka selalu ganti perbaraan api. Kalau dalam hidup kita hari ini, selalu cari waktu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau mau sukses berhasil dalam hidup kita, jasmani rohani, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bayangkan Obed-Edom, Tuhan hanya tinggal 3 bulan aja, tapi dia diberkati. Hari ini kalau kita undang Tuhan selamanya dalam hidup kita, maka kita pun juga akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau ada Tuhan di hidup kita dan di rumah kita, maka segala sesuatu akan diselesaikan oleh Allah. Amin. Berapanya percaya bahwa malam ini ada janji berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Yang pertama, berkat selalu diikuti dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, berkat itu harus selalu dirawat dengan baik. Yang pertama, saudara harus bangun mesbah dengan Tuhan. Yang kedua, jaga api Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya Obed-Edom diberkati, Daud dan Israel diberkati. Saya dan saudara malam hari ini pun juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Amin. Haleluya.